حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah hadis hukum ekonomi dengan tema materi hadis tentang riba dan sebab-sebab pelarangannya. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi kami. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yakni berkenaan dengan pengertian riba. Nah, secara bahasa pengertian riba yakni yang pertama berasal dari kata ar-riba atau ar-rima yang bermakna bertambah atau berlebih. Karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Lalu yang kedua yakni berkembang, berbunga. Karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Lalu secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik transaksi jual beli, pinjam meminjam secara batil. Lalu selanjutnya yaitu dasar hukum tentang riba, yakni yang pertama telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah Wa ma ataitum min zakatin turiduna waj'allahi fa'ulaika humul mud'ifun, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mendapatkan ridha Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surat Ar-Rum ayat 39. Lalu materi selanjutnya yaitu berkenaan dengan hukum riba. Nah, secara garis besar pandangan tentang hukum riba dibagi atas dua kelompok. Yang pertama yakni mengharamkan riba yang berlipat ganda atau adha'afan mudha'afan, karena yang diharamkan Al-Quran adalah riba yang berlipat ganda saja, yaitu riba nasi'ah. Terbukti juga dengan hadis yang tidak ada riba kecuali nasi'ah. Karenanya selain riba nasi'ah maka diperbolehkan. Lalu pandangan yang kedua yakni berbunyi mengharamkan riba baik yang besar maupun kecil. Riba yang dilarang dalam Islam baik besar maupun kecil, berlipat ganda atau tidak. Riba yang berlipat ganda atau ad'afan mudha'afan karena hukumnya karena zatnya, sedangkan riba kecil tetap haram karena untuk menutup pintu ke riba yang lebih besar atau haramun lisa'du zariyah. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Hadis tentang riba. An Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukiluhu wa katibahu wa syahidaini wa qolahum sawaun, rawahul Muslim wal Bukhari. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan orang lain dengannya, dua orang yang menyaksikannya dan orang yang menulisnya. Dan perawi berkata, mereka semua adalah sama hukumnya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari nomor 850. Penjelasan hadis itu, beliau mendoakan orang-orang yang disebut dalam hadis di atas, yakni pemakan riba, penulisnya, dan serta dua orang saksinya, agar dijauhkan dari rahmat Allah. Di sini kata makan disebut secara khusus karena pemanfaatannya yang biasa dilakukan terhadap barang riba itu adalah memakannya, tetapi tidak menutupi kemungkinan pemanfaatan barang riba melalui tindakan lain. Orang yang memberi barang riba, sebab riba tidak mungkin terjadi kecuali melalui pemberiannya. Oleh karena itu, dia termasuk orang yang berdosa pula. Penulis dan saksi
juga mendapatkan dosa karena keikutsertaannya dalam menolong terjadinya riba. Takhrij hadis riba di atas. Hadis tersebut juga dikatakan sahih. Hadis tersebut diuraikan dalam kitab Hadis Muslim nomor 2995, Hadis Sunan Abu Daud nomor 2895, Kitab Hadis Sunan At-Tirmidzi nomor 1127, Kitab Hadis Ibnu Majah nomor 2268. Menurut Dr. Muhammad Abdullah MA, di dalam buku ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa kitab-kitab yang disebutkan di atas merupakan kitab kumpulan dari hadis sahih, dengan alasan kitab hadis sahih Bukhari dan Muslim merupakan kitab paling sahih sesudah Al-Quran. Penilaian tersebut merupakan kitab paling sahih. Penilaian tersebut berdasarkan ketelitian pengarang dalam menentukan metode, yakni sanad hadis itu mutasil. Hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, diantaranya Jabir bin Abdullah, Az-Zubair, dan Abdullah Rahman bin Abdullah. Ketiga para perawi hadis tersebut merupakan perawi yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Hadis tentang ancaman riba. Ariba isnaini wa sab'una baban aisaruha mislu ayyankihar rujulu ummatan wa in barroba irdur rojulil muslim. Artinya riba itu ada 72 dosa. Yang paling rendah dosanya seperti seorang laki-laki yang bersetubuh dengan ibunya, atau seperti seorang laki-laki yang meniduri ibunya, dan yang paling besar dosanya adalah seperti seseorang yang melecehkan kehormatan seorang muslim tanpa hak. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Lalu selanjutnya yaitu penjelasan hadis. Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa riba terdapat 72 dosa. Dosa yang paling rendah seperti seorang laki-laki yang bersetubuh dengan ibunya, atau sebaliknya seorang laki-laki yang meniduri ibunya. Dan dosa yang paling besar yaitu seorang yang melecehkan kehormatan seorang muslim tanpa hak. Hal ini jelas bahwa riba sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW. Sekecil dosa riba adalah seperti seorang yang melakukan perbuatan zina. Lalu tahfidz hadis riba yang pertama dari Ali pada tahun 415 Hijriah dinilai tisikoh sebagaimana yang tertera dalam Tahrij Baghdad. Yang kedua dari Ahmad bin Syafar pada tahun 352 Hijriah, seorang ulama hadis sebagaimana disebutkan dalam Syiar A'lam An-Nabula. Yang ketiga yaitu Ja'far Al-Firyaubi pada tahun 301 Hijriah, seorang imam al-hafiz dan sahabat sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Asy-Syiar. Yang keempat yaitu Sulaiman pada tahun 23 Hijriah, dinilai al-hafiz oleh Imam Az-Zahabi dan beliau adalah perawi Bukhari. Yang selanjutnya Al-Jarrah yaitu dinilai sadak oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Taqrib. Lalu selanjutnya yaitu Az-Zubaydi adalah Muhammad bin Al-Walid pada tahun 146 sampai 149 Hijriah, perawi tisikoh tosabah dipakai oleh Imam Muslim. Yang selanjutnya yaitu Zaid bin Aslam pada tahun 136 Hijriah, seorang imam hadis dipakai oleh Bukhari Muslim. Yang terakhir yaitu Ahtob bin Yashar pada tahun 49 Hijriah, ulama khibar tabi'in dipakai oleh Bukhari Muslim. Berdasarkan hal ini, sanad At-Tar Masuf ini sanadnya minimal jazid.
atau Hasan. Dengan sebab al-jarah statusnya di bawah tisikoh. Namun Imam al-Baihaqi dalam Syaba'ul Imam meriwayatkan dari jalan lain dengan sanadnya sampai kepada Hisyam bin Sa'ad dan Zaid bin Aslam langsung dari Abdullah bin Salam secara mauquf. Di sini terjadi pengguguran sanad antara Zaid bin Aslam dengan Abdullah bin Salam karena Zaid tidak pernah mendengar dari Abdullah bin Aslam yang paling kokoh. Lalu ada hadis tentang dampak riba, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Hajjaju ibnu Mishal, hadasana Suhbatu qala ahbaroni anu ibnu Abi Juhaifah qala ra'aitu abistara hajama fa amara bima hajimihi fa uksira fasa akhtuhu andalika qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samani dami wa samani khalbi wa aksbi amati wa ana wasimata wal mustahsimata wa akila roba wa mukilahu wala ana musyawarah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, telah mengabarkan kepada saya Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku melihat bapakku membeli tukang bekam lalu memerintahkan untuk menghancurkan alat-alat bekamnya. Kemudian dia tanyakan masalah itu, lalu bapakku berkata, Rasulullah SAW telah melarang harga, yaitu uang hasil jual beli, yaitu berupa darah, anjing, memeras budak wanita, dan melarang orang yang bertato, dan yang minta ditato, dan pemakan riba, dan yang meminjamkan riba, serta melaknat pembuatan patung. Pengertian hadis di atas berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa ada seorang yang membeli budak tukang bekam yang diperintahkan tuannya untuk dihancurkan alat-alat bekamnya. Rasulullah SAW telah melarang harga, yaitu berupa uang hasil jual beli, yaitu darah, anjing, dan memeras budak wanita, dan melarang orang yang membuat tato dan yang meminta ditato, dan pembengkaman riba, dan yang meminjamkan riba, serta melaknat pembuatan patung. Imam Al-Nawawi mengatakan perbuatan itu dinilai haram. Bagaimana mereka yang melibatkan diri dalam muamalah riba dan termasuk perbuatan yang batil dalam konteks syariah. Lalu yang terakhir yaitu tahrij hadis riba, yaitu yang pertama Hajjaj bin al-Minhal dinilai ulama seperti Ahmad bin Hambal yang sebagai tisikoh. Lalu Abu Hatim mengatakan bahwa ia tisikoh fadil, dan An-Nasai mengatakan bahwa ia tisikoh. Ibnu Hibban menyebutkan atas tisikoh. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa ia adalah tisikoh fadil. Lalu selanjutnya Al-Ajli mengatakan bahwa ia adalah tisikoh tersabat. Ibnu Sa'ad menyebutkan tisikoh makmum, dan Abu Dawud mengatakan bahwa ia tak ada seorang pun yang lebih baik hadisnya daripadanya, dan At-Tasyawri mengatakan bahwa ia adalah Amirul Mukminin fil hadis, dan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa ia adalah tisikoh hafidz, dan At-Zahabi mengatakan bahwa ia adalah tersabat hujjaj. Dan terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penuturan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.